Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita kuliah mata kuliah Psikologi Sosial 1. Di kesempatan pertama ini mungkin saya akan menyampaikan RPS terlebih dahulu ya, bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan SKS 3, kemudian disampaikan atau diberikan kepada mahasiswa semester 4. Nah, adapun CPL yang perlu diketahui adalah bekerjasama dan memiliki peran sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian memahami serta menghargai perasaan, pikiran, dan sikap orang lain. Selanjutnya, memahami konsep dasar dan teori psikologi sosial dan topik bahasan yang berkembang dalam psikologi sosial dengan menggunakan perspektif psikologi sosial. Selanjutnya, menjelaskan konsep-konsep dasar dan teori psikologi sosial dan topik bahasan yang berkembang dalam psikologi sosial dengan menggunakan perspektif psikologi sosial. Selanjutnya adalah mampu menyampaikan gagasan secara lisan dan tulisan, menampilkan presentasi secara efektif, aktif, dan inovatif serta bertanggung jawab. Kemudian CPMK-nya adalah mampu menjelaskan, menganalisis, dan menuliskan dalam bentuk makalah tentang aspek-aspek dan atribut psikologi sosial dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu mampu memahami, menjelaskan, dan membuat kesimpulan tentang psikologi sosial di lingkungan masyarakat. Kemudian yang CPMK selanjutnya mampu menambah wawasan baru serta menggugah dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait psikologi sosial di lingkungan masyarakat luas. Nah, adapun deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengantar psikologi sosial, memberikan pemahaman tentang persepsi, atribusi sosial, interaksi sosial, motif dan sikap, perilaku moral, situasi kelompok sosial, perilaku kolektif, dan ketertarikan interpersonal serta mengerti faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan interpersonal. Nah, kemudian materi pembelajaran yaitu materi pembelajaran pengantar psikologi sosial tidak jauh seperti dalam deskripsi tadi ya. Lanjut saja, buku yang menjadi pegangan adalah buku Abu Ahmadi Psikologi Sosial, kemudian buku Agus Abdul Rahman juga bisa dipakai, kemudian buku Gerungan, yang jelas buku-buku psikologi sosial. Di sini sudah ada semua. Begitu juga dengan pendukung. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materinya adalah pertemuan pertama yaitu pengantar psikologi sosial. Untuk pengantar psikologi sosial di sini dia membahas pengertian psikologi sosial, perkembangan psikologi sosial, kemudian metode-metode penelitian psikologi sosial. Dilanjutkan dengan pertemuan kedua yaitu indera dan persepsi sosial. Pengertian persepsi sosial, kemudian skema sosial, akurasi persepsi sosial, faktor yang mempengaruhi persepsi sosial, pembentukan dan pengaturan pesan, memahami komunikasi verbal dan bentuk-bentuk komunikasi verbal. Dan selanjutnya yaitu tentang atribusi sosial. Kemudian dilanjutkan dengan materi interaksi sosial yang membahas tentang pengertian dan dasar interaksi sosial, kemudian ada penyesuaian dirinya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada faktor imitasi, kemudian faktor sugesti, dan faktor identifikasi. Ada juga faktor simpati, faktor introyeksi. Kemudian kalau situasi sosial yang pengaruhnya itu adalah situasi kebersamaan, kemudian situasi kelompok sosial, kemudian pengaruh kebersamaan, pengaruh situasi kebersamaan. Selanjutnya yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas tentang motif dan sikap. Jadi motif dan sikap ini nanti dibagi untuk 2 kali pertemuan ya, pertemuan kelima dan keenam. Kalau pertemuan kelima kita membahas tentang motif. Yang dibahas diantaranya adalah pengertian motif dan motif manusia, kemudian motif tunggal, ada motif bergabung, kemudian motif biogenis dan motif sosiogenis, selanjutnya ada motif teogenis dan peranan motif dalam pengamatan. Nah, sedangkan sikap nanti kita pelajari di pertemuan ke-6. Yang dibahas adalah pengertian sikap, pembentukan dan perubahannya, isi, struktur, dan fungsi sikap. Kemudian proses pembentukan sikap, hubungan antara sikap dan perilaku, teori-teori sikap, mengubah sikap melalui komunikasi persuasif. Jadi komunikasi persuasif bisa mengubah perilaku, merubah sikap. Nah, selanjutnya akan masuk kepada materi perilaku moral.
Di sini diantaranya membahas tentang pengertian perilaku moral, kemudian bentuk perilaku moral, kemudian perkembangan prinsip moral, kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku moral. Pertemuan ke-8 itu membahas tentang situasi kelompok sosial. Yang kita pelajari adalah jenis-jenis kelompok sosial. Ada kelompok primer, ada kelompok sekunder, kemudian kelompok formal dan kelompok informal. Kemudian yang kedua, ciri-ciri utama kelompok sosial. Nah, motif yang sama, kemudian ada reaksi dan kecakapan berlainan, kemudian ada penegasan struktur kelompok, ada penegasan struktur kelompok in group dan out group, kemudian penegasan norma-norma kelompok. Nah, pertemuan ke-9 nanti akan kita lakukan ujian tengah semester, yang mana ujian tengah semester karena kita dalam kondisi masih pandemi, masih PPKM level 4, maka kita ujian tengah semesternya atau evaluasi tengah semesternya masih menggunakan Google Form ya, dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lanjutkan dengan pertemuan ke-10 yaitu dinamika kelompok. Materi dinamika kelompok ini kemudian akan membahas tentang eksperimen interaksi kelompok dan eksperimen pergeseran antar kelompok. Kemudian ada syarat produktivitas, yaitu dari suasana, kemudian rasa aman, kepemimpinan, perumusan tujuan, fleksibilitas, mufakat, dan kesadaran. Selanjutnya pertemuan ke-11 itu tentang kepemimpinan yang efektif. Jadi bagaimana sih kepemimpinan efektif itu? Di sini akan membahas tentang tugas-tugas pemimpin atau tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Kemudian cara memimpin dengan bisa saja dengan cara otoriter, demokrasis atau laissez-faire. Atau kemudian yang C itu lebih kepada sifat pemimpin. Sifat pemimpin yang persepsional social perception. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir abstrak atau ability in abstract thinking. Kemudian kestabilan emosi atau emotional stability. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku kolektif, yaitu materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan 12 itu nanti tentang pengertian tentang perilaku kolektif. Yang kedua, macam-macam perilaku kolektif. Yang ketiga, bentuk-bentuk perilaku kolektif. Yang keempat, faktor penyebab perilaku kolektif. Selanjutnya, pertemuan ke-13 akan membahas tentang materi prasangka. Nah, prasangka ini materi yang akan kita bahas di pertemuan ke-13. Materinya diantaranya adalah pengertian prasangka, stereotipe dan prasangka, kemudian perilaku diskriminatif, kemudian penyebab prasangka, kemudian dampak prasangka, kemudian cara mengatasi prasangka dan diskriminasi, tambah lagi teori-teori prasangka. Selanjutnya pertemuan ke-14 akan membahas tentang materi identifikasi sosial. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari nanti yaitu di pertemuan ke-14, pengertian identifikasi sosial, kemudian terbentuknya identifikasi sosial, kemudian faktor yang mempengaruhi identifikasi sosial. Sedangkan yang ke-15 kita akan mempelajari tentang ketertarikan interpersonal. Nah, materinya adalah diantaranya pengertian ketertarikan interpersonal, yang kedua dasar ketertarikan interpersonal, yang ketiga kesepian dan kesendirian, yang keempat pembentukan ketertarikan interpersonal, yang kelima perkembangan suatu hubungan interpersonal, kemudian keenam adalah hubungan erat atau intimate relation. Nah, kemudian pertemuan ke-16 itu adalah evaluasi akhir semester atau UAS. Nah, perlu diketahui bahwa di penilaian pada mata kuliah ini, pada mata kuliah psikologi sosial, kita akan melakukan pengambilan nilai melalui kuis, kemudian akan melalui ujian tengah semester, kemudian melalui UAS, dan di samping itu ada tugas. Nah, tugas nanti kita tugas kelompok sesuai dengan
absen nanti akan saya tentukan dengan topik yang akan ditentukan kemudian, dengan harapan bahwa tugas kelompok tersebut sudah dapat diselesaikan sebelum melakukan ujian tengah semester ya, karena setelahnya nanti akan ada tugas individu yang kalian kerjakan sendiri-sendiri, dan itu nanti akan dikumpulkan pada saat menjelang UAS atau ujian akhir semester. Baik, ini untuk RPS sudah sampai di sini. Mungkin akan kita lanjut dengan materi selanjutnya tentang persepsi diri ya. Tentang persepsi diri merupakan materi daripada psikologi sosial 1 ini. Nah, apa sih persepsi diri? Perlu kita ketahui, persepsi diri yaitu memahami diri sendiri. Ada 2 instrumen yang sangat membantu relasi manusia dengan lingkungan sosial, indera, sense, dan persepsi atau perception. Nah, indera berarti melakukan kontak, kemudian menyadari, kemudian mendeteksi stimulus sosial. Kemudian persepsi yaitu mengenal, mengerti, dan memaknai stimulus. Nah, jadi ini pengantar daripada persepsi. Nah, persepsi biasanya harus ada stimulus. Tidak akan ada persepsi ketika tidak ada stimulus ya. Tidak akan ada persepsi ketika tidak ada stimulus. Sedangkan stimulus itu muncul dari mana? Dari adanya indera. Bisa melalui kontak, kemudian bisa menyadari, bisa mendeteksi stimulus yang diterima. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan personal pada faktor yang mempengaruhi penginderaan dan persepsi sosial akhirnya akan membuat realitas sosial dan objektif akan tampak subjektif dan personal. Nah, ini perlu diketahui ya. Selain itu juga, secara alamiah, setiap manusia mempunyai teori sendiri di dalam memahami orang lain. Nah, itu tadi, makanya ada persepsi. Misal, ketika ada suatu kejadian, ada suatu stimulus yang dialami oleh semua orang A, B, C, dan D misalkan. Nah, nanti masing-masing A memahami menurut dia, kemudian yang B juga menurut dia, sehingga akan muncul cara memahami yang berbeda-beda. Nah, itulah yang namanya persepsi. Kemudian sadar ataupun tidak, manusia menggunakan teori tertentu untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan orang lain. Itu memang tidak disadari, biasanya seperti itu. Nah, indera dan persepsi dalam Islam. Jadi, melalui indera dan persepsi manusia mendapatkan. Nah, ini menurut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 32. Kemudian Islam menganjurkan manusia untuk mengendalikan indera sehingga tidak sembarangan informasi masuk pada diri manusia. Manusia dianjurkan untuk tidak selalu percaya dengan evaluasi subjektif dari indera dan persepsi manusia. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 4. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa suatu saat manusia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu ya, maka ada istilah ketika sudah meninggal, maka tangan akan bicara sendiri, kaki akan berbicara sendiri, hidung juga akan bicara sendiri. Jadi semua anggota tubuh kita akan bicara sendiri. Inilah maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa suatu saat manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, menurut Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi adalah suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang ada, kemudian diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan selanjutnya merupakan aktivitas yang integrasi dalam diri individu. Nah, kemudian pengertian persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya.
Kemudian persepsi mengandung pengertian yang sangat luas menyangkut intern dan ekstern. Kemudian berbagai kemudian berbagai ahli telah memberikan Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Jadi, ya, maaf tadi. Baik, selanjutnya. Selanjutnya pengertian persepsi ya. Pengertian persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Kemudian persepsi mengandung pengertian yang sangat luas menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Selanjutnya, menurut Sugihartono, mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Kemudian persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Kemudian ada yang persepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi. Nah, selanjutnya di sini ada Leary dan Tengni, menurutnya tidak mungkin dapat memahami kompleksitas perilaku manusia tanpa merujuk pada kemampuannya berpikir tentang dirinya sendiri. Nah, maka di sini salah satu yang membedakan manusia dan hewan adalah kemampuan manusia di dalam melakukan pemahaman dan refleksi terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak bisa disamakan ya antara manusia. Nah, selanjutnya di sini persepsi diri, di sini ada diri, kemudian persepsi diri atau self perception, kemudian metode persepsi diri dan persepsi diri dan penilaian sosial. Nah, di sini kemudian ada bisa saja terdapat kesalahan-kesalahan dalam persepsi. Kemudian bagaimana konsep diri, kemudian bagaimana dengan harga diri dan kemudian lanjut kepada regulasi diri. Nah, diri merupakan atau self di sini sudah lama menjadi bahasan serius dari filsafat. Sedangkan menurut Plato bahwa self bisa ditemukan pada karya filsuf klasik de Plato, yaitu pertama kali melakukan pembahasan tentang intelektual mengenai self. Sedangkan menurut James, konsep dasar untuk memahami self atau sekaligus menekankan arti penting penelitian mengenai self untuk memahami perilaku manusia. Dan selanjutnya 5 cara memahami self. Yang pertama itu self dipandang sebagai total person, dianggap identik dengan orang. Menurut psikolog, self tidak sama dengan orang, tetapi setiap orang mempunyai self. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah self dipandang sebagai kepribadian. Self sebagai keseluruhan atau bagian dari kepribadian seseorang. Nah, menurut Kettle di sini self merupakan sesuatu yang mengorganisasikan dan menyatukan traits dan kekuatan dari kepribadian, dan self lebih luas dari kepribadian. Oke, selanjutnya yang ketiga, self dipandang sebagai subjek yang mengalami. Kemudian yang keempat adalah self dipandang sebagai executive agent atau self sebagai pengambil keputusan dengan durasi yang meregulasi perilaku seseorang. Nah, kemudian definisi self nanti bisa dibaca ya. Kemudian selanjutnya adalah yang mendekati konsep self adalah
konsep hati atau qalb. Hati merupakan pusat ilmu pengetahuan atau makrifat dan mempunyai kuasa untuk mengatur dan menguasai semua anggota tubuh. Sedangkan menurut Nasar, hati merupakan pusat segala bentuk emosi. Sedangkan Said, hati merupakan hakikat dari manusia. Persepsi diri bisa dibaca saja nanti kalau ada menurut Baron. Kemudian persepsi diri menurut Daniel sih memahami diri sendiri secara akurat tidak semudah yang diperkirakan. Sedangkan menurut Imam Ghazali adalah mengenal diri sendiri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Nah, kemudian menurut Imam Ghazali mengenal diri sendiri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Ini dapat dilihat dari Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 53, yang artinya akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di dunia ini dan dalam diri mereka agar kebenaran tampak bagi mereka. Nah, ini bisa dipelajari nanti. Selanjutnya, manusia dianjurkan berhati-hati dalam menilai diri sendiri. Itu juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan surat Al-Baqarah ayat 2216. Kemudian metode persepsi diri menurut Berham dan Kessen di sini ada 4. Ada introspeksi, ada pengamatan terhadap perilaku sendiri, ada pengaruh orang lain, dan ada ingatan. Ini yang metode persepsi diri. Selanjutnya, sumber pemahaman diri sendiri ada introspeksi, ada pengamatan terhadap perilaku diri sendiri, ada penilaian orang lain, dan juga perbandingan sosial. Kemudian yang selanjutnya kelima itu adalah persepsi terhadap reaksi orang lain, dan yang keenam itu adalah sosialisasi. Ini sumber pemahaman diri. Ini sudah tadi, langsung saja. Ini sudah saya lihat sini. Kemudian 3, penilaian orang lain. Penilaian orang lain di sini, individu memerlukan bantuan orang lain untuk membantu memahami diri sendiri. Iya, karena kenapa? Kalau diri sendiri belum tentu bisa objektif. Kalau orang lain insya Allah itu akan objektif. Nah, orang lain dibutuhkan untuk mengetahui yang luput dari perhatian diri sendiri dan mampu meningkatkan dan membantu meningkatkan objektivitas pemahaman. Iya, kalau diri sendiri terkadang itu lebih kepada subjektif, tetapi kalau objektif itu lebih kepada orang lain yang menilai diri kita. Nah, kemudian ada Johari window, ini bisa dipelajari juga bahwa di sini ada orang tahu, kemudian ada orang lain tidak tahu, kemudian saya tahu, kemudian saya tidak tahu, dan sebagainya. Ini teori Johari window ini sangat baik sekali untuk kita pahami, untuk memahami diri sendiri. Perbandingan sosial bisa melihat ke bawah dan bisa melihat ke atas, dan masing-masing mempunyai efek yang berbeda terhadap pemahaman mengenai diri. Motif perbandingan sosial ada 3, meningkatkan akurasi evaluasi, ada self assessment untuk mendapatkan evaluasi diri yang lebih positif, dan ada self improvement untuk meningkatkan kemampuan dan kesuksesan diri. Kemudian ada refleksi terhadap orang lain. Selanjutnya 6, sosialisasi. Kita lanjut saja ke sini, persepsi diri dan penilaian sosial. Di sini William memandang bahwa keinginan dirinya sendiri sama dengan keinginan orang lain. Ini kita dipelajari nanti ya. Kemudian ada ayat Al-Quran yang secara khusus meminta manusia untuk hati-hati dalam menilai orang lain. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, kemudian ada hadis At-Tabrani, kemudian ada surat Al-Hujurat juga ayat 6. Intinya sama, untuk meminta manusia untuk berhati-hati dalam menilai orang lain. Nah, pengaruh persepsi terhadap penilaian sosial itu menurut Dending di sini ada beberapa hal, seleb sebagai sumber informasi, kemudian sebagai sumber informasi ketika memahami orang lain. Seleb sebagai standar, kemudian sebagai standar dalam mengevaluasi orang lain, dan juga bisa sebagai standar moral. Kemudian kesalahan-kesalahan dalam persepsi diri itu bisa saja terjadi. Ada cognitive observatism, kemudian Barnum effect, kemudian favorability bias, kemudian
fulfilling prophecy, kemudian ada efek negativitas. Ini kesalahan-kesalahan dalam persepsi. Ya, kemudian konsep diri atau self di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa kalau menurut Brandon itu pikiran atau keyakinan, sedangkan menurut Searles di sini kumpulan keyakinan, sedangkan menurut Rahman adalah usaha untuk memahami diri sendiri. Nah, selanjutnya kalau menurut Goldman di sini konsep diri bersifat multifacts yang dapat dibedakan dalam hal sentralitas dan kepentingan. Ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut Rahman di sini ada dua, yaitu interaksi dan orang-orang melalui komparasi, kemudian feedback dari orang lain. Sedangkan menurut Kearns dan Johnson, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, penilaian diri menurun setelah mendapatkan feedback negatif dan akan menjadi lebih positif setelah mendapatkan feedback positif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah menurut Campbell di sini ada self concept clarity, yaitu sejauh mana konsep diri seseorang secara internal konsisten, stabil dan dipegang dengan penuh keyakinan. Sedangkan yang kedua adalah menurutnya hubungan antara rendahnya self concept clarity dengan rendahnya self esteem, tingginya tingkat depresi, tingginya tingkat kecemasan. Nah, kemudian cara menciptakan stabilitas konsep diri adalah menurut Goldman di sini mencari dan mendorong informasi-informasi yang relevan dengan konsep diri serta menghindari dan menolak informasi-informasi yang tidak konsisten dengan konsep diri. Mungkin sekian dulu pertemuan hari ini, kita pembahasan RPS dan sekaligus materi tentang persepsi diri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.